Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Amalia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Novel Divaulia dengan nomor NIM 11.284.0000011.3 bersama rekan saya Jihan Misalia dengan nomor NIM 11.284.0000047 akan membawakan materi mengenai mewujudkan tenaga kerja layak untuk pertumbuhan ekonomi. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Baik, terima kasih Saudari Novel. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sustainable Development Goals atau yang disebut dengan SDGs, yaitu merupakan suatu usaha pembangunan berkelanjutan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, juga pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan juga pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan juga terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Di SDGs nomor 8 ini, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di sini saya akan menjelaskan tentang targetnya, yaitu target dari SDGs nomor 8 ini. Nomor 8 ini tuh akan menjelaskan tentang bagaimana usaha untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dengan sesuai dan juga menciptakan pekerjaan yang layak, juga melakukan banyak pekerjaan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya itu slide ketiga akan dijelaskan oleh Novel. Baik, sebelum kita menyelami materi lebih dalam lagi, ada baiknya dulu kita mengetahui pengertian dari tenaga kerja dan pekerjaan layak. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3, pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian juga untuk dapat dikatakan sebagai pekerjaan layak, maka diharapkan dapat memenuhi 3 kondisi, seperti yang pertama, tersedia bagi semua orang pada usia produktif, jadi tidak termasuk usia anak-anak tanpa terkecuali. Kemudian juga termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik serta tanpa hambatan gender. Yang kedua, semua pekerja terlindungi secara sosial, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, semua pekerja tersalurkan suara dan aspirasinya melalui sistem dialog sosial yang berharkat secara kemanusiaan. Oke, next. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan ekonomi yang lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau kenaikan pendapatan per kapitanya. Pertumbuhan ekonomi itu juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada data-data proyeksi pertumbuhan kuartal 2 2020 yang memburuk di banyak negara. Di sini dipaparkan ada pertumbuhan ekonomi negara maju. Di situ datanya dari Amerika Serikat sendiri itu pada awal tahun 2020 itu mengalami penurunan sebanyak 9,7%, di Inggris juga mengalami 15,4%, di Jerman mengalami penurunan 11,2%, Prancis 17,2%, dan Jepang mengalami 8,3%. Di negara dengan pertumbuhan ekonomi negara maju ini sendiri juga mereka mengalami penurunan ekonomi pada awal-awal tahun 2020, yaitu pada saat COVID menyerang. Lalu di sini juga ada pertumbuhan ekonomi negara berkembang atau ASEAN. Di situ dijelaskan juga yang pertama ada Tiongkok. Nah, Tiongkok ini sendiri mengalami kenaikan. Kenaikannya itu sebanyak 1,2%.
Di India itu mengalami penurunan secara drastis, yaitu 12,4%. Di Singapura mengalami penurunan 6,8%. Di Malaysia mengalami 8,6%. Dan juga di Indonesia, di negara kita ini mengalami penurunan sebanyak 3,1%. Dari negara berkembang ini, yang mengalami kenaikan ini tuh hanya Tiongkok, yaitu sebesar 1,2%. Dan negara Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,1% itu memberikan dampak yang lumayan besar kepada perekonomian Indonesia, sehingga menyebabkan para masyarakat itu ada yang kehilangan pekerjaan dan juga mendapatkan penurunan gaji. Nah, selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat video dokumenter mengenai pekerjaan anak yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Mungkin boleh kita tonton dulu nih videonya, langsung aja di-play. Waktu itu tahunnya ya kerja senang karena masih kecil. Perusahaan senang karena perusahaan yang jelas bayarnya murah, borongannya kan membayarnya sesuka hati. Dulu pertama kali saya punya KTP, selama kurang lebih 6 bulan saya nggak berani kumpul sama teman-teman yang lain itu, karena merasa saya orang kampung atau nggak sekolah, kayak gimana, nggak percaya diri lah katakanlah. Kami kan kayak ngiri, sekarang anak-anak muda itu pandai sepak bola, pandai voli, sedangkan saya sendiri kan nggak bisa, kapan sempat belajarnya. Awalnya mamanya itu meninggal dunia karena melahirkan adiknya terus diambil bibitnya kan. Nah, beliau tuh sekolah kadang enggak gitu. Hak mainnya dia kan nggak ada. Nah, untuk berbicara umpamanya mau bicara Pak ini berarti juga nggak berani. Dia terus berekspresi pun nggak bisa, ekspresi dari mana? Karena dia kan tahunya kerja. Karena kami pikirnya di daerah Sungai Deden ini kan perlu pendekatan sama orang tua, khususnya waktu itu kalau tidak salah di TSM itu banyak borongan. Itu yang kami khawatir sekali. Karena takut kena marah orang tua, jadi kami pendekatannya setelah beliau ini pulang dari kerja, baru kami deketin, kami ajak guru dulu. Memang ada, saya pernah masuk ke rumah tuh marah-marah dia. Kalian tuh apa katanya? Ini anak-anak saya juga, bukan anak bapak katanya, mau kerja muda itu kan urusan saya. Besok lagi saya dekati lagi, saya ajak ngobrol bareng itu, lama-lama juga sadar. Kalau urusan peduli Mas, dari dulu saya memang begini. Yang jelas saya ini kan mantan pekerja anak, makanya bicara peduli sebenarnya saya sendiri pun agak-agak terharu rasanya, kayak nangis itu gini. Prinsip saya dalam batin saya, jangan sampai anak saya ini menjadi pekerja anak dan anak saya nanti punya pekerja anak. Baik, dari video tersebut dapat kita ketahui bahwasannya terdapat banyak sekali permasalahan, mulai dari mempekerjakan anak di bawah umur, kemudian juga
pekerja yang dibayar di bawah upah, sampai kurangnya perlindungan terhadap pekerja informal. Nah, lebih jauh lagi, masalah-masalah yang timbul dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ini ada banyaknya pengangguran, kemudian juga rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Yang ketiga ada perlindungan hukum terhadap pekerja informal masih dianggap tidak cukup. Eksploitasi pekerja anak dalam angkatan kerja juga harus diatasi secara serius. Kemudian juga ada diketahui bahwa oleh karena itu nih peran pengawas ketenaga kerjaan juga penting untuk meningkatkan kepatuhan nasional. Jumlah pengawasan ketenaga kerjaan pada tahun 2020 hanya sekitar 1.574 orang. Pengawas hanya mampu mengawasi sebanyak 103.680 perusahaan atau 40,9% saja dari jumlah perusahaan yang ada. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengakui bahwa dalam hal pengawasan ketenagakerjaan kerap dianggap sebagai masalah klasik, yaitu jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan. Oke, next. Selanjutnya ada masalah yang terjadi juga, permasalahan di Indonesia itu yang sampai sekarang masih ada dan masih banyak itu yang dapat menyebabkan beberapa hal. Contohnya itu ada beberapa faktornya. Nah, pertama itu tingginya angka kelahiran penduduk yang nggak diimbangi sama sekali dengan pembangunan, yang dapat menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan bisa menyebabkan tidak adanya lapangan pekerjaan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kualitas penduduk di Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat di Indonesia itu belum memiliki skill yang memadai, terus juga pendidikannya masih banyak yang kurang. Sehingga itu menciptakan tenaga kerja yang kurang produktif. Nah, selanjutnya itu banyaknya penduduk asing yang bekerja di Indonesia, itu mempersulit tenaga kerja di Indonesia sendiri itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang ada. Nah, selanjutnya ada rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pendidikan itu juga masih kadang dianggap rendah oleh orang-orang pelosok. Kenapa? Karena mereka juga kurang memadai untuk dana. Orang-orang tuanya itu kurang mempersiapkan dana-dananya itu untuk anaknya bersekolah. Dan akhirnya itu banyak yang putus sekolah di Indonesia. Nah, selanjutnya itu tidak adanya skill atau keahlian yang dimiliki yang dapat membantu mereka untuk menjadi berkembang lebih maju lagi. Nah, yang terakhir itu tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan pekerjaan anak di bawah umur atau biasa disebut dengan eksploitasi anak. Nah, dari masalah-masalah yang terjadi ini seharusnya pemerintah itu memiliki banyak-banyak kebijakan yang diciptakan untuk dapat membantu mewujudkan pekerjaan yang layak di Indonesia ini sendiri. Nah, kebijakan-kebijakan itu akan dijelaskan oleh Novel. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama ini ada strategi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, kemudian meningkatkan dan melindungi hak pekerja, dan yang ketiga ini pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada para warga untuk memulai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, hal ini tuh dapat berupa bimbingan teknis dan juga bantuan berupa modal lunak jangka panjang. Kemudian juga pemberian fasilitas agar usaha yang mereka jalankan ini dapat berkembang dan menjadi UMKM yang lebih handal dan mampu bersaing di pasaran. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Jihan. Nah, selanjutnya itu kebijakan yang keempat itu pemerintah itu membangun lembaga sosial untuk dapat memberikan asosiasi, arahan, dan juga pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Nah, yang kelima itu pemerintah juga harus menyempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional atau Sistimnas. Kenapa? Karena kurikulum dan sistem pendidikan nasional itu sangat berpengaruh bagi para masyarakat yang mendapatkan pendidikan untuk membuka pola pikir untuk lebih maju lagi dan menjadi lebih produktif lagi. Nah, yang terakhir itu pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai mewujudkan tenaga kerja layak untuk pertumbuhan ekonomi. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.